Tugas UTS Pembelajaran IPS MISD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nindi Mei Sahrina dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftucha MPDI. 1. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Nah, jadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. IPS merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial, kehidupan sehari-hari, sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan budaya. IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena beberapa alasan. Nah, yang pertama yaitu IPS membantu siswa untuk memahami interaksi sosial antara individu dan kelompok. Mereka belajar mengenai pentingnya berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang baik, dan menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Dan yang kedua, IPS membantu mengembangkan pemahaman siswa mengenai sejarah dan budaya. Dengan mempelajari sejarah, siswa dapat memahami bagaimana peradaban manusia berkembang seiring waktu dan bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi dunia saat ini. Sedangkan mempelajari budaya dapat membantu siswa menjaga keberagaman budaya dan menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lain. Dan yang ketiga, IPS juga memberikan pengetahuan mengenai geografi, politik, dan ekonomi. Siswa dapat memahami tentang lingkungan sekitar mereka seperti cuaca, bentang alam, dan penggunaan sumber daya alam. Mereka juga dapat mempelajari tentang struktur pemerintahan, sistem politik, dan prinsip perekonomian yang diterapkan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, IPS membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Hal ini penting agar mereka dapat menjadi warga negara yang aktif, terinformasi, dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat dengan baik. 2. Sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Di tingkat MI atau SD, terdapat 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap komponen tersebut. Yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang hubungan sosial, kehidupan sehari-hari, sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan budaya. Tujuan ini meliputi peningkatan pengetahuan siswa tentang lingkungan sekitar mereka serta pemahaman tentang interaksi sosial, nilai-nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, materi. Materi pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD meliputi berbagai topik seperti sejarah lokal dan nasional, geografi lokal dan global, nilai-nilai sosial, perbedaan budaya, prinsip-prinsip dasar ekonomi, dan pemerintahan. Materi ini biasanya disusun dalam bentuk modul, buku teks, cerita, gambar, dan sumber belajar lainnya yang sesuai dengan pemahaman siswa pada tingkat perkembangannya. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD haruslah menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah diskusi kelompok, proyek kelompok studi kasus, simulasi, cerita, permainan peran, dan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti video, gambar, dan benda nyata. Tujuan utama adalah untuk memfasilitasi pemahaman dan keterlibatan siswa dalam materi yang dipelajari. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti tes tertulis, proyek individu atau kelompok, presentasi, diskusi, dan observasi kinerja siswa. Penting untuk memastikan bahwa evaluasi dirancang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan mengukur pemahaman mereka secara komprehensif. 3. Mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MISD? Nah, guru
Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di MI atau SD karena ada beberapa alasan penting. Yang pertama, pendidikan tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa tentang dunia di sekitar mereka. Mereka dapat belajar tentang beragam tradisi, norma, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang kedua, pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara individu-individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Selain itu, pemahaman tentang budaya dan keanekaragaman sosial juga membantu siswa mengembangkan keterampilan interkultural seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari mereka. Dan yang terakhir, pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial juga dapat membantu menguatkan identitas dan harga diri siswa. Mereka dapat belajar menghargai dan menghormati warisan budaya mereka sendiri, serta memahami bahwa semua budaya memiliki nilai dan kontribusi yang berharga dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam IPS di MI atau SD sangat penting untuk membentuk siswa yang berkemampuan interkultural, toleransi, dan menghargai perbedaan. 4. Bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Berita dan media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut adalah beberapa cara di mana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang pertama, penyampaian berita yang berbeda-beda. Berita yang disajikan di media dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang diambil oleh media tersebut. Sudut pandang media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Kedua, filter bubble dan polarisasi. Media sosial seringkali menggunakan algoritma yang memperlihatkan konten yang sesuai dengan minat dan kepercayaan pengguna. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya filter bubble, di mana seseorang hanya terpapar pada opini dan pandangan yang sudah sejalan dengan kepercayaannya. Akibatnya, masyarakat dapat terpolarisasi dalam pandangannya terhadap isu-isu sosial dan politik. Yang ketiga, penyebaran berita palsu atau hoax. Media sosial menjadi sarana yang mudah digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoax. Berita palsu ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat karena seringkali mereka tidak memverifikasi kebenaran informasi yang diterima dan mempercayainya begitu saja. Keempat, pejabat publik melalui media sosial. Para pejabat publik sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan menyampaikan pandangan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi pendapat dan sikap masyarakat terhadap isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin mereka. Yang kelima, pengaruh kelompok dan opini publik. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki pandangan serupa. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka secara kolektif dan membentuk opini publik tentang isu-isu sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dalam mendapatkan informasi dari berita dan media sosial. Mereka perlu menggunakan sumber informasi yang beragam, memverifikasi kebenaran informasi, dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda sebelum membentuk pandangan mereka tentang isu-isu sosial dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Putri, Bunga. Nah, oke, semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial dan dampak sosial. Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu dan kalian simak baik-baik ya. Permasalahan sosial adalah hal-hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan harapan orang banyak. Jenis permasalahan sosial di daerah yaitu perumahan kumuh dan bangunan liar, sampah, banjir, kemacetan lalu lintas,
putus sekolah, pengangguran, kenakalan remaja, dan sebagainya. Dampak permasalahan sosial amat banyak, semuanya bersifat negatif dan mengganggu ketentraman masyarakat. Dampaknya yaitu lingkungan menjadi kotor, berbau, dan berpenyakit. Situasi dan kondisi lingkungan meresahkan, kurang aman, dan kurang tertib. Nah, dari sini apakah semuanya sudah paham? Dan adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, pertanyaan berikut silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jika sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan. Nah, itu tadi praktek dari pembelajaran dalam kelas. Dan untuk analisisnya, yang pertama pendekatan yang saya pakai yaitu CTL, Contextual Teaching and Learning. Yang kedua, strategi yang digunakan yaitu berpusat pada siswa. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu dengan ceramah dan tanya jawab. Yang keempat, teknik yang digunakan yaitu berupa penugasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.